Halo semuanya, balik lagi di Kiksai Channel. Oke, langsung aja. Kali ini kita bakal sedikit bahas atau view agak terlambat dari Spider-Man Brand New Brand New Day. Day. Kita kebetulan ini live review lah ya. Nah, Kita udah nonton beberapa minggu yang lalu di Screen X. di Screen X, betul. Di sini juga di Ya. Pascal 23. Salah satu fitur yang ditonjolkan juga di filmnya ya. Nah, Langsung aja, Gi. Mungkin akan agak panjang, makanya kita sebut. nah ini kalau teman-teman satu inget kita salah satu video awal kita teh ya bahas Spider-Man No Way Home kan ya. New Way Home. Itu tahun 2021 tuh yang kita GGGGG baru Nggak mulai kerasa pertama videonya GGGGG Yang kita tiketnya dikembalikan sepihak. dikembalikan sepihak. Nah itulah itu. ID Bank. Nah ini kebetulan ini waktu itu dia milih yang bagus posisinya dan satin aman lah. Nah dari experience sih saya pribadi di awal aja kita sebut lah selevel sama Spider-Man 2 Tobey Maguire. Oh gitu. Menurut saya ini levelnya udah situ kalau saya. Oke. Nanti kita akan bahas kenapa ya pinternya di sini tuh si Sony atau dan Marvel Studio itu membereskan di Home Trilogy itu pas manis lah tahun 2021 ya. Itu. Sutradara juga beres di 3 film John Watts. Kalau nggak salah nih di balik layarnya dia mau ngelanjutin lagi Home apalah gitu, cuman menurut Marvel udahlah Home diberesin, akhirnya dia bikin Brand New Day. Literally ini tuh Brand New Day gitu. Dan Jadi, ini film pertama setelah lepas dari MCU, betul? iya, ya, setelah lepas jadi dan tapi saudaranya Destin Daniel Cretton tuh yang bikin Shang-Chi. Boleh nonton review kita. Oke. Jadi di sini itu saya sukanya John Watts itu kurang di actionnya menurut saya. Oke. Kelihatan banget CGI center banget lah. Bukannya jelek ya No Way Home ya. Itu adegan 3 Spider-Man muncul bersamaan dengan pose masing itu keren. Tapi kelihatan banget kurang natural. Nah, kalau biar Destin Daniel Cretton mungkin karena dia punya roots ada Asianya ya. Dan teman-teman kalau nonton Shang-Chi itu kan fighting koreografinya kan mantep banget. Di Brand New Day ini tuh ditonjolin banget dan aku ngeliat di sini malah jadinya pas karena si Spider-Man udah melalui banyak kejadian Infinity War, Endgame dan 3 filmnya dia gitu kan. Jadi udah matang di sini tuh si Spider-Man-nya. Kalau nggak salah kan umurnya sekarang tuh dia 25 tahun. Udah mature ya? Tapi kalau nggak dihitung blip berarti dia umurnya 20 tahun. Oke. Kan karena ada blip ya, ada blip 5 tahun itu. Nah, di sini tuh aku sukanya nggak kayak mau membatalkan kejadian New Way Home ya. Jadi di sini tuh si Destin Daniel Cretton dan tim penulisnya tuh pinter. Pokoknya literally Brand New Day ada. Dan teman-teman kalau tahu ini ekspektasinya tinggi banget ya. Ya, film ini ya. Nanti bisa ditampilin lah first photoshoot yang pertama aja adegan yang itu yang si Spider-Man berdiri di atas tank terus di belakangnya ada banyak orang tuh kayak si pahlawan gitu. Nah di sini tuh aku ngeliatnya di sini kehidupan Peter Parker sama Spider-Man itu bener-bener langsung bertumpukan gitu kan karena di dunia ini nggak ada yang tahu siapa Peter Parker. Jadi di sini tuh kita ditampilin kisahnya si Peter Parker, salah satu kisah yang biasanya jarang banyak yang ngegali ya. Selain Spider-Man 2, makanya dia di awal aku langsung bilang di situ dilihat bahwasanya seorang superhero juga teh sendiriannya ditampilin. Ketidakpercayaan diri juga tetap ada. Jadi kayak gitu-gitu. Terus kayak konflik batinnya. Jadi di sini tuh mature banget lah. Dan memang sih masih ada gayanya superhero Marvel Cinematic Universe. Ada sih muncul-muncul cameo. Tapi menurut saya di sini pas. Khususnya saya sebutin 3 lah ya, tapi gak spoiler kali ya. Ada Yelena si Black Widow, New Avengers, terus ada Bruce Banner si Hulk, sama ada si Frank Castle si Punisher. Nah, dan sudah di trailer kalau nggak salah. trailer ada kan. Nah di sini tuh khususnya yang 2 terakhir yang saya sebutin Hulk sama Punisher tuh pas banget. Penempatannya pas ya. Penempatan pas dan di sini Hulknya bahkan sorry to say sih Hulknya versi Avengers Endgame jadi kayak anak-anak kan gitu. Yang di sini Hulknya jadi inget Hulk waktu pas versinya yang ke Hulk ya. Jadi yang bener-bener garang banget terus kayak bener-bener bentuk maksimalnya Hulk ya. Raw banget lah gitu kan. Di sini tuh si Hulknya tuh saya awalnya cuma jadi mentor cuman buat si Spider-Man, dia kan sedang ada akil balik kali ya mungkin kalau bahasa, tapi secara natural dia berubah bahwa konon katanya sih dia jadi main Spider, tapi enggak sih, itu cuma lebih tepatnya dia tuh karena lagi kena trauma masa lalu. Nah di sini tuh gara-gara cewek jadi inget kayak si Spider-Man dulu yang si Tobey yang tiba-tiba besok paginya dia nggak pakai suit, tiba-tiba menyanyikan lagu si BJ Thomas kan gitu kan.
Raindrops Keep Falling on My Head. Di sini Tame Impala Loser. Jadi bayangin kamu punya jeda waktu berapa? 22 tahun, tapi efek yang dihasilkannya sama. Memang tetap karismanya tetap menurut saya Spider-Man Tobey mah nggak akan terkalahkan ya. Masih tetap ya di sini, tapi si Tom Holland punya pendekatan sendiri dan aku suka di sini Zendaya sama Jacob Batalon punya porsinya masing-masing sebagai mantan kekasih yang lupa ingatan sama mantan temen yang lupa ingatan. Di sini tuh jadi si Marvel Studios nggak mau sesimpel kayak membalikan mantranya gitu, tau nggak? Ya kayak nanti juga ingat lagi. Ternyata tidak sesederhana itu. Nah, di balik semua konflik itu udah ditambah dengan konflik ada sebuah fenomena di mana kejadian-kejadian di sekelilingnya dia itu kayak ada pelakunya, ada dalangnya, tapi nggak pernah kelihatan. Musuhnya itu sebenarnya. Nggak akan saya sebut karena itu sangat spoiler. Iya, itu sangat spoiler. Itu gue juga nggak mau sebut. Itu saya nggak mau sebut, tapi itu menurut saya salah satu revealing terbaik sih. Kalau saya pribadi di dunia MCU ya, karena dengan dia muncul mengkonfirmasi bahwa ini ya, gitu ya. Jadi betul. Jadi saya nggak nyebut ya. Dan pemilihan si pemerannya itu pas pisan menurut saya. Bagus. Cakep pisan aja, kacau pisan. Aku teh bingung pisan itu teh. Kayak waktu sebelumnya meraninya semuanya saya emang selalu yang cakep sih ya. Aduh, kesebut ya jadinya. Ya udahlah. Ya jadi selalu yang cakep. Jadinya di sini tuh meneruskan tradisi itu, dan aku sukanya di sini itu ternyata Spider-Man atau Peter Parker gak mau serta-merta ngalahin. Mungkin kalahkan dengan kebaikan lah istilahnya kayak gitu ya. Tapi enggak. Mungkin ini yang banyak dikecewakan oleh orang-orang. Nah, mungkin karena kita udah nontonnya lama ya. Maksudnya insight ini gue dapet juga. Kenapa? Karena kita melihat feel yang serupa itu di Thunderbolts ya. Sama mungkin gue nggak tahu sama kira apa enggak. Brave New World. Ya, Brave New World. Jadi misunderstood. Iya, misunderstood. Kok endingnya ceramah, endingnya psikologis, endingnya loh. Menurut gua justru film superhero yang mature tuh seperti ini. Gitu. Kita tidak bisa mengharapkan selamanya film superhero itu meledak, pukul-pukulan action, full action, walaupun pasti Spider-Man sih harus ada action. Dan ini sekalian mention mungkin tadi ada unsur-unsur aslinya, teman-teman juga bisa lihat di trailer bahwa yang ada ninja warna merah. Iya, itu juga ada dunianya Daredevil. Makanya bener-bener. Ya, makanya bisa bersinggungan sama Punisher. Jadi di sini tuh mainin situnya teh enggak cuman kayak nyemplok gitu doang, ada lore-nya gitu. Nah, aku suka di sini tuh ya lagi-lagi Destiny Clayton kudos lah, dia bisa masukin feel-nya itu, dan di sini menurut saya John Bernthal-nya juga bagus. Dia punya, kalau teman-teman tahu kan tedeng aling lah kalau bahasa di sininya si Punisher mah kan dia apa yang dilakukan teh untuk membunuh ya. Nature-nya dia kayak gitu kan. Tapi bisa keredam sama kepolosan, kegoblokan seorang Peter Parker. Jadi dia tuh ngelihat ternyata superhero teh nggak harus one dime two dimes gitu kan. Kalau misalnya dia collateral damage bisa dikurangin karena si Spider-Man tuh mikirnya gitu. Dan apalagi teman-teman kalau yang ngikutin Punisher dari serial ya. Buset itu kan gila banget. Iya kan, jadi ini ada di film Friendly Neighborhood Spider-Man gitu. Jadi di sini tuh gila aku ngeliat mungkin agak di dumb down dikit ya, agak ada di tone down dikit lah. Cuman tetap si prinsip-prinsipnya, kegetiran yang Frank Castle teh. Dan menurut saya nih ini sorry itu saya mirip kayak chemistry-nya Captain America Winter Soldier, si Sam Wilson sama si Captain America gitu kan. Mereka tuh dynamic duo, tapi punya caranya masing-masing. Tujuannya untuk kebaikan juga. Cuman kalau Punisher, ya kalau ada collateral damage mah itu wayah nawe lah. Kalau bahasa di sini kejadian korban jiwa tidak bisa dihindarkan. Sedangkan Spider-Man milih, ya selesai lebih baik menyelamatkan sebanyak orang. Saya mengorbankan diri saya nggak masalah, tapi orang. Nah, disitulah, dan menurut saya salah satu konklusi adegan terbaik tuh ada nanti teman-teman nonton itu di terakhir tuh edan besar lah menurut saya. Ternyata teh bahkan seorang Spider-Man teh rela tanda kutip mengorbankan dirinya gitu kan untuk kepentingan orang banyak. Karena kalau saya sebutin kejadian kayak gimana jadinya spoiler gitu kan. Dan itu kata saya manis lah. Jadi enggak memang ada proses preaching dan khotbah-khotbahnya itu, tapi menurut saya ini ada salah satu dialog yang kayak kena banget lah. Salah satu ini penulisan dibanding trilogi
Home. Sebelum ini yang banyak fan service-nya itu. Oke. Di sini penulisan dialognya paling mature sih menurut aku. Untuk Brand New Day ya. Iya. Memang jadinya tadi kata dia karena banding-bandingin sama sebelum ini dan memang kalau kata saya akan disiapkan untuk sesuatu yang besar soalnya. Karena kita nggak tahu nanti musuhnya yang ke depan kayaknya mainnya psikologi. Soalnya nggak mungkin tipe-tipe yang kayak Thanos atau yang World Destroyer gitu atau apa kalau di Fantastic Four si Galactus gitu kan literally mereka teh pengen makan planet, pengen ngancurin kehidupan. Nanti kayaknya akan disiapkan untuk terdekat kali ya teman-teman Avengers Doomsday bahwa musuhnya itu Dr. Doom itu dia tuh semua mainnya psikologis gitu jadi kayak mempertanyakan eksistensi lah mungkin kalau bisa di sini. Jadi mungkin situlah mungkin yang tema itu yang ditarik dari saya mungkin dari Brave New World ke sini dijalin tuh si itunya. Cuman nggak tahu nanti payoff-nya di Doomsday kena atau enggak. Mungkin hit and miss kita lihat nanti aja. Jadi di sini tuh menurut saya jembatan yang bagus dan menurut saya pas banget keluarnya sebelum Doomsday. Walaupun lagi-lagi saya ekspektasi Doomsday nggak terlalu tinggi ya karena udah kelamaan ya, udah 7 tahun nggak ada film Avengers jadi kayak udahlah hype-nya mah biasa aja. Tapi kalau aku pribadi untuk pengantar ke Doomsday si Brand New Day ini pasti untuk tahun ini ya. Mungkin nanti ada tambah-tambah serial-serial dikit-dikit buat nemenin persiapannya, tapi ini aku salah satu yang superhero yang kena sih setelah Thunderbolt tahun lalu nih kataku sih ini. Kalau ini gini, maksudnya gue mencoba minta pendapat tuh ya, maksudnya kayak dengan trilogi Home yang memang banyak fan service-nya, apakah ini secara bobot memang jadi cenderung less interesting? Iya, sebenarnya jadi secara hype ya ini mah aku yakin pasti pendapatan nggak akan kayak No Way Home. Itu mah pasti ya. Itu mah zaman new normal aja bisa $2 miliar ya. Itu kan berarti orang teh nggak apa-apa karena penyakit itu nonton ke bioskop. Aku ingin nonton. Aku pengen nonton karena hype-nya. Tapi kondisinya aku pinternya kita nonton yang jam 10 malam aja penuh. Orang tuh udah tahu gitu dan kayak ada momen ya nih udah lama nonton film superhero nggak ada tepuk tangan ya itu tuh pas kemain tuh asli sih tidak menghilangkan magisnya cuman memang itu tadi ada polaritas lah gitu. Cuman menurut aku sih kalau ngelihat di review yang udah terjadi sekarang selama 3 minggu sih masih mostly positif sih. Memang mungkin secara audience nggak setinggi No Way Home kali ya ini. Sorry itu saya memang No Way Home itu fan service-nya udah mentok pisan lah itu kan. Jadi untuk kesini agak jadinya realistis aja gitu. Memang tetap film superhero mah nggak ada yang rasis, cuman misalnya si karakternya jadinya lebih manusiawi aja. Betul. Dan ini memang salah satu unsur yang belum diangkat sama Spider-Man-nya Tom Holland karena tidak sempat dulu kan. Tahu-tahu dulu udah muncul aja di Civil War ya. Ya jadi misalnya si Home itu tuh literally itu mah cash grab ya. Kalau ini aku sih ngelihat ini langkah yang bagus lah. Entah nanti nggak tahu Tom Holland langkah yang bagus betul itu. Tom Holland mau di gimanain sih karakternya, tapi menurut aku ini udah mature banget sih ini si Peter Parker lebih tepatnya di sini. Tanpa memberikan rasa hormat ya kita nggak bisa lebih jelas lanjut karena pasti spoiler ya. Seru lah. Cuman tadi dari awal aku langsung bikin klaim kayak gitu karena saya juga udah nonton 2 kali lagi setelah nonton sama kamu teh. Karena pengen mendalami gitu. Cuman ya saya mah untuk yang berikutnya mah pengen ngeliat sisi lainnya detail-detail. Paling sih kalau aku sih ngeliat sih mungkin durasi rada kelamaan. Draggy rada kelamaan. Tapi payoff-nya bagus sih. Itu aja sih paling kalau di saya mah gitu. Dia sangat mudah dipuaskan. Memang malah kalau ini aslinya awalnya saya nggak ekspektasi bakal kayak gini gitu film, jadi ya surprise gitu sih Brand New Day mah gitu. Kalau kita langsung nilai? Kalau saya sih jujur sih saya kasih 8/4 sih. Kalau saya 8/4. Kalau ini kita seperti biasa ngurutin dari trilogi sama yang ini kan 4 berarti. Kalau diurutin ya 79 82, 83 ini 84 lah di atasnya. Berarti tetap lebih bagus dari No Way Home kalau saya pribadi. Oke. Ya mungkin kalau nanti dipukul rata mah mungkin kamu bisa ngasih angka berapa kalau misalnya tahu apa gue terlalu mudah fan service ya. Maksudnya gue masih tetap merasa yang No Way Home lebih tinggi. Tetap lebih tinggi, ini di bawahnya 1, baru tipis ya. Tipis gitu lah. Jadi ya mungkin ya di Tom Holland yang pertama, baru yang keduanya Mysterio ya. Terlepas kita fresh from the oven bawa nonton penampilan Tom Holland, Zendaya dan John Bernthal di Odyssey,
bener-bener kayak kutub positif sama negatif gitu. Jadi Bisa mereka gitu teh ya? bisa gitu dalam waktu selang 2 minggu punya filmografi baru, kita dapat sudut pandang yang baru. Terus itu aja catanya Tom Holland megang sih musim panas ini menurut saya sih. Yoi sih itu mah 2 filmnya $1 miliar lebih gitu kan. Apa 2 top tuh dia semua. Dia semua gitu kan. Oke, sepertinya sekian sudah cukup detail pembahasan dari kita. Kalau teman-teman ada dari komik atau apa bahwa ini sebenarnya ada loh di komik kayak gini, mau share boleh juga. Iya. Pendapat-pendapat yang mungkin belum banyak orang yang ngerti, belum tahu, bisa kalian share di kolom komentar atau mungkin ada pendapat lain bisa. Atau mungkin nanti teman-teman yang udah kayaknya sekarang masih ada sih karena bakal lumayan panjang. Bisa nonton di Screen X seru juga sih. Walaupun dari durasi yang panjang tadi kita sebutin, kira-kira hanya 80 menitan sih yang format Screen X. Oke, ya. Jadi ya lumayan lah. Ya kalau semuanya Screen X juga ngapain gitu. Ya experience yang menarik dan mungkin nanti teman-teman nonton di OTT atau mungkin mau rewatch sebelum-sebelumnya karena ada temen gua memang Gen Z beliau mungkin kan belum ngerti lore-lore dia nonton dari awal tuh. Nah kayak gitu siapa tahu ada yang kayak gitu kan jadi nggak ada juga kan. Iya. Oke teman-teman, sekian review dari kami. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.